hari ini rencananya gue mau ke Tanjakan Abah ini buat latihan. Sebenarnya ini training block buat Maybank Marathon. Cuman karena menunya easy run, gue juga nyantai hari ini, kebetulan libur. Gue mau coba trail sekalinya di elevasi, karena gue selain ikut BTS nanti di November, gue akhirnya memutuskan untuk daftar satu race lagi di bulan September nanti. VOCA, Volcano Challenge Trail, Volcano Challenge apalah itulah pokoknya, gue lupa, di daerah Bandung. Gue ikut 25k, yang mana elevasinya itu 2000 sekian. Jadi gue coba mau cari tempat yang elevasinya ya bisa mirip-mirip lah. Karena Sabtu Minggu ini gue nggak di Jakarta, nggak di Bekasi. Gue memutuskan untuk hari ini aja, hari Kamis, kita ke Tanjakan Abah Doni, karena nyantai, menunya juga 12 kilo. Mungkin nggak terlalu lama ya. Sekarang ini jam 6, 6:30, mungkin agak kesiangan, cuman nggak apa-apa karena gue juga nyantai. Kalau nge-trail tuh, apalagi kalau lu warga Jabodetabek ya, agak harus effort. Nah, rumah gua di Bekasi, di Jakarta, sedangkan kalau nyari elevasi itu kan at least ke bukit, ke gunung gitu ya. Itu adanya di Bogor, di Bandung, Sukabumi. Jadi ya, sebenarnya yang paling dekat ya memang Cisadon dan Sentul. Kan nggak bisa setiap hari gitu, pun butuh preparation yang lumayan, karena gue mesti siapin tol, bensin dan segala macam, dan juga waktu. Itu yang gue susah banget sebenarnya akhir-akhir ini, karena memang untuk kerja, gue udah berkeluarga, karena harus kerjaan gue udah menyita waktu. Gue juga jarang waktu sama keluarga, sama istri juga. Paling weekend juga cuma beberapa jam ya. Karena istri juga olahraga, gue juga olahraga weekend. Tapi kalau minggunya long run itu gue harus bangun extra pagi lagi, lebih pagi lagi. Gue udah kelihatan gunungnya. Butuh effort, dan ya ini gue consider as me time. Gue juga kebetulan ada waktu luang gitu, benar-benar gue gak mau diganggu. Gue juga istri itu lumayan support. Jadi kenapa gue kemarin akhirnya ikut VOCA di event trail lagi, karena memang sebenarnya itu kan gue ada Mandiri Jogja Marathon ya di bulan Juni ini, dan juga Agustusnya ada Maybank Marathon. Dan gue baru ikut BTS Ultra itu di bulan November, kan gapnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, lumayan jauh. Jadi ya kemarin tuh diajakin temen gue, Rifan, yang kemarin ikut BTR juga, dia bilang cari yuk event tengah-tengah sebelum BTS Ultra gitu. Gue kayak bener sih, menarik juga gitu, walaupun sebenarnya bisa latihan doang gitu ya, ke Cisadon, ke Manisan, ke Abah Doni. Cuman kenapa enggak sekalian ngumpulin Intra Point dan juga UTMB Index gitu sih. Ya udah, gue kemarin coba cari race yang ada Intra dan UTMB Indexnya. Salah satunya adalah VOCA. Sebenarnya gue mau yang Everlasting Challenge, tapi kayaknya
gue ragu akan dapat slot atau enggak. Ya udah, akhirnya gue memutuskan ya udah Voca aja deh, karena Bandung juga kan gue familiar di daerah Cikole, karena gue ngeliat Voca juga nyediain akomodasi. Itu lumayan apa ya, convenient buat gue, karena gue nggak perlu nyari-nyari yang agak jauh dari venue. Kebetulan juga masih di Cikole, enak. Terus dia juga paymentnya kemarin tuh unik ya, nggak seperti race trail lainnya, dia bisa dicicil. Jadi DP dulu 200, deposito dulu 200, sisanya baru di akhir Juni. Oke, sudah sampai Abadoni. Kita siap-siap. Lumayan ramai ternyata. Mungkin karena long weekend kali ya. Ternyata banyak yang belum mulai. Ini gue nggak sendirian lah di jalan. Let's go. Tapi gue pengen pipis. Oke, kita mulai. Menunya 16,75 kilo. Awal udah lewat kebun. Ini tadi rame sih. Nah. Itu puncaknya. Nanti kita ke sana, ke atas. Lewat situ. Oke. Baru mulai ada begini. 100 elevasi baru berapa meter nih? Enggak. Lumayan leg day lagi. Kemarin gue habis leg day. Tahun ini tuh gue akan ikut beberapa event. Misalkan full marathon 2 kali. Ini juga karena awal Mandiri Jogja Marathon itu war, gue dapat. Kalau Mebeng tuh gue sebenarnya udah lost hope, nggak bisa kayaknya. Tapi dapat balot, itu balotnya full marathon. Oke, ya udahlah. Mebeng gue masih berpikir sih, apakah harusnya DNS aja, tetap lariin. Tapi ya udah nggak usah ngincer PB, toh gue cuma ngincer Mandiri Jogmar. Terus ada BTS gelap. BTS 100 tuh ambil yang 35, tadinya 18. Sotoy-sotoy nama Rifan, kita bisa 35. Ya udah, akhirnya upgrade. Lu kemarin naik Gunung Batur tuh langsung kayak, ngapain gue daftar 35 kilo anjing. Ya udah, kemarin bisa ngikut Voca 25, lumayan nih, dapat 1 ITRA poin sama UTMB Index yang 20. Gila. Ini benar sih, latihan elevasi di sini bener, bukan di Cisadon. Lumayan ya. Karena nyantai nih, mode power hike aja. Jadi yang gue nggak buru-buru, nikmatin aja dulu. Nah ini gue juga baru pertama kali menanyakan Abadoni. Gue takut nyasar. Ya walaupun ada GPX, tapi GPX-nya nggak terlalu detail.
lagi. Baru 1 kilo, 16 kilo lagi. View-nya nggak kelihatan sih, tapi udah tuh ada view-nya. Gue nggak kebayang nanti kalau downhill lewat sini, main teknikal. Kaki gue udah tewer duluan kayaknya di atas. Nggak salah ke pos stop itu 2 kilo, jadi 1 kilo lagi. Biasa pakai Yuza. Mungkin Yuza Mars J0 sebagai daily trainer. Pun kemarin BTR dipakai juga. Gue lagi mau nyari antara Hoka Speed God atau Asics. Kayaknya pilihan paling wise nya adalah Yuza Mars ini sampai benar-benar rusak. Karena sepatu gue udah banyak, yaitu sepatu trail lah, sepatu running road lah, sepatu harian lah. Ada lagi bancar. Lanjut pit stop sebentar, beli body sweat. Kan gue cuma bawa ini, udah mau habis. Gila bro, 304 elevation gain 1 kilo. 1 kilo mulu dari tadi, 1,5 kilo. Wah lumayan. Nah, kemarin tuh BTR 3 kilo, elevation gainnya 300 sekian, 330. Ini 1 kilo 300 EG. Pantas orang banyak kesini. Nah ini dia, lu lihat. Ini belok semua ke atas. Anjing. Mungkin ini kalau di BTR Ultra ini pedahan kali ya. Bener-bener dengkul ketemu dagu, dengkul ketemu dagu. Bikin lagi. Belum ada 2 kilo. Demi Allah, demi apapun belum ada nih 2 kilo. Wah, ini tapi teknikal licin. Kita ke Pasir Jambe tadi udah di checkpointnya bonus. Nanti 10 menit akan telur 1 air putih. Pasir Jambe nggak terlalu panas ya, kalau udah siang panas soalnya nggak banyak pohon. Alah, gue penuh lagi dudanya. Let's go. Gua berabah dominannya juhur kayaknya. Gokil guys, ini
Masih downhill lewat Panisan. Menikmati sejenak. Bener panas. Wah, downhill ini nggak oke. Hati-hati, engkol kena sih tapi. Sebenarnya tulisannya nggak terlalu susah dibaca ya, cuma udah teknik tuh jalurnya agak bisa lari. Oke, wah batu semua coy. Udah hati-hati sih, temu makadam. Ya jalur ke Cisadon kayaknya ya. Panisan. Oh ya, by the way, Panisan tuh ada tiket masuk Simaksi. Tadi sih gue bayar 10.000. Dia bilang mau latihan di bawah situ ya, dan cash. Bener, jangan lupa kalau trail buat duit cash. Wah, baru masuk Panisan, nanjaknya. By the way, ini gue agak menyimpang dari GPX. Ya udah, gue ngikutin rute yang banyak orang. Kalau boleh jujur, gue lebih suka rute Panisan daripada Cisadon, karena nggak banyak makadam, lebih banyak tanah. Sekarang 9:30, belum ada setengahnya ini. 4 kilo. Panas banget sih ini. Gokil. Salah gue nggak bawa topi. Kayaknya nggak bang, sampai full 16. Saya dapatnya aja, biar nggak terlalu soleh balik ke Bekasinya. Oke lah. Ini gue di Pasir Jambi, OTW Pasir Jambi. Tadi dari Panisan. Nih ya, agak belok sedikit. Downhillnya lumayan nih. Gue takut. Au. Oke lah. Belum ada setengah kilo, setengah jalan. Nanjak lagi. Yang gue hemat baterai DJI, jadi pakai HP. Pasir Pete. Jadi Panisan ke Pasir Pete, terus lanjut lagi downhill-nya, nggak main-main. Saya masih bisa dilewatin soalnya tangga, cuma nggak bisa lari karena benar-benar steep. Kalau kalian melihat nih tangga begitu, anak tangganya lumayan. Aduh, gimana ya, kalau naik lewat sini sih nggak bawa trekking pole lumayan juga. Aduh. A few moments later. Itu tadi gue salah jalan guys, harusnya lewat sini. Jadi gue lewat sana, ada jembatan juga. Bener-bener gak kuat. Masih ada 2 kilometer. 7,5. EG-nya 900. Mantap. Ya Allah, benar-benar nanjak. Wah. Ya, pelan-pelan lah ya. Bener gue trekking pole nyesal. Tadi bawa di mobil.
Ya Allah. Itu puncak tuh beneran puncak. Beneran di atas itu. Oke, masih jauh. Jancok. Pasir Jambe. Ini rute apa namanya? Sentul Ultra. Nggak mau ikutan. Gila, sampai juga Pasir Jambe. Jadi udah dari sana. Bawah. Banyak di sini. Oke. Dari Pasir Jambe. Jam berapa ini? 10.45. Tadi mau ke Pasir Limo, tapi kata ibunya jauh. Jadi gue pulang aja. Ke Badoni lagi. Nih, kalau ke Pasir Limo tuh dari Pasir Jambe tadi turun ke bawah sana, puncaknya di sana kelihatan, terus muter sini Panisan. Nah, gue memilih motong dari Pasir Jambe Panisan, muter ke bawah Badoni. Ya gimana, mau nggak mau target gue juga cuman 12 kilo hari ini, dan ya udah, yuk kita pulang. Downhill. Puncak lagi. Selain di siang ke Pasir Limo, kayaknya nggak memungkinkan karena makanan gue habis. Air juga tinggal dikit. Tadi udah refill Isoplos, cola, air putih. Sekarang energi gel udah habis, energi bar udah habis. Mending kita pulang daripada maksain. Turunannya begini. Oke. Panisan, balik ke Badoni. A few moments later. Nyasar lagi. Tadi gue ngikutin, ada percabangan kan. Di GPX ini nggak ada jalurnya, cuman ada oren kesini. Gue ada dua pilihannya tuh, yang rute manusiawi sama turunan terjal. Kita nggak semua yang manusiawi itu benar. Oke, treknya gitu. Tadi gue ke kiri, harusnya ngambil kanan. Rutenya begini. Sisa 6 kilo. Itu yang berat nggak di Panisan downhill sampai bawah, sampai gate. Dari Panisan ke Ibu Oni itu lumayan berat nanjaknya. Jadi turunnya juga, soalnya turunnya juga makan. Terus downhill dari Ibu Oni ke Badoni. Aduh, itu juga lumayan karena isinya batu semua, dan kayak gini bener-bener terjal. Wah, ini nggak ada orang. Mungkin bukan nggak ada orang sih, nggak terlalu rame. Katanya yang ramai kemarin pas Idul Adha. Mungkin karena hari ini ada orang yang nggak dapet cuti bersama kali ya. Aduh, jadi sedikit yang datang ke sini. Kita cukup. Oh, mantap. Ini lanjut.
Bang, gue bilang kan. Sekarang nanjak. Ini nggak jauh sih. Jauh sih. Nggak jadi. Oke lah. Demi apapun. Sumpah. Turun. Naik. Aduh, ini tangga sih cuman ya tetep aja. Gila. Ini meleset dikit pindah alam. Pas sampai Pasir Ceri. Gue kemana nih? Sini ya. Bener nggak sih? Bentar. Gue disafarin lagi. Pasir Ipis. Jam 12 kurang. Dulu duduk dulu. EG-nya sisa 300-an. Ini sih harusnya EG ke Bu Oni ya. Harusnya itu ya. Sisa ini terakhir nanjak. Nanjak ke Panisan. Panisan turun. Terus ke mana? Anjing gue lupa. Mana Bu Oni? Bu Oni turun lagi ke kemana? Abadoni. Oke, last climb. Gunung terakhir sebelum Abadoni, Gunung Pancar. Tapi nggak nemu mana nih. Nanjaknya lewat mana ini? Elevasi terakhir 265. Let's go. Di 2,6 kilo lagi. Udah jam 12:30, bisa lah jam 1 sampai Abadoni. Nggak tahu deh. Gue tadi ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu usia 50-60an kali ya. Gak gue rekam karena gue lagi nanjak. Ini gue ajak ngobrol. Makanya mereka balik lagi. Tadi pagi tuh dari Abadoni coy. Sekarang OTW Panisan lagi. Mereka nyari elevasi 2000. Oke, gue sama Rifan. Sengaja kalau gue sama Rifan gue bisa tahu jalan lah. Karena sebelum ini kita berdua nggak ada yang pernah kesini. Wah, maknyus heart rate gue 163. Masih terjal. Lanjut. Benar-benar belah. Ini kesini ya. Oke, benar. Dan lo istirahat. Nih, nanjak tapi gradiennya yang anjir. Sampai atas ISO plus sih. Yang gue udah tinggal dikit. Enggak sih, enggak tinggal dikit, setengah. Tetap aja setengah. Gue berhenti dulu ini. Sumpah, tadi dulu. Dikit lagi. Udah gak kuat. Minum. Udah, yuk dikit lagi. Sampai atas isotonik, turun jalan aja, nggak mau lari, bener-bener nggak kuat. 1,8 kilo terakhir kita downhill, udah refill isotonik, isoplas, downhillnya pelan-pelan aja lah.
Baju gue kotor jatuh tadi. Turun aja capek banget. Gila, kaki gue udah jelly semua. Tinggal 1 kilo lagi tapi rasanya berat banget. Karena 1 kilonya ini terjal. Gunung adem hutan. Akhirnya sampai juga. Mau nangis. Kilo yang lumayan mantap. Mantap, pengen makan, pengen tidur. Udah siang. Besok ke Bandung. 300 meter terakhir. Lari pun udah gak ada rasanya. Bahdoni lagi. 1:30. Enggak deng, 2 kurang 15. Oke. Kelar. Panas banget. Sekarang jam 2:30. Gue mau siap-siap pulang, mau packing karena akan ke Bandung besok. Kecil-kecil cabai rawit sih ya, bukit-bukit di sini. EHG-nya lumayan menantang. Yang gitu gradiennya juga bukan sembarangan gradien. Salah gue juga gue. Ini sebenarnya gue bawa nih trekking pole, tapi gak gue pakai. Gue ya udah deh, gue mau latihan kaki-kaki gue, tapi ternyata kewer letoy sekarang kayak jelly, dan gue harus nyetir balik lagi ke Bekasi dari Sentul. Oke, gue mau nyari makan dulu, nggak tahu deh di dekat-dekat mana, antara di rest area atau enggak ya di Bekasi aja, di SMB. Oke, yang gitu dulu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya mungkin. Ya udah, itu dulu. Thank you guys. Bye.